Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam mempelajari materi ekonomi kelas 10, yaitu tentang perilaku konsumen dan produsen. Kalau penerimaan, konsep yang utama adalah penerimaan total atau total revenue, disingkat dengan TR. Ya, revenue itu artinya penerimaan. Rumusnya TR adalah P kali Q. P itu apa? P itu adalah price, harga. Q, kuantitas atau jumlah. Berarti penerimaan total adalah harga kali jumlah yang diproduksi. Harganya harga apa ya? Harga barangnya. Harga barangnya dikalikan jumlah produksinya. Atau TR itu fungsi Q kalau dalam matematika. Ya, TR itu fungsi Q kalau matematika ini Y sama dengan fungsi F X ya. Yang kedua, penerimaan rata-rata, average revenue AR. Tadi kata kalian sudah tahu average itu pasti rata revenue penerimaan. Jadi AR singkatannya. AR penerimaan rata-rata adalah TR jumlah penerimaan total per Q, kuantitas. Penerimaan rata-rata, saya ulang lagi, penerimaan rata-rata adalah jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah produksi, atau AR sama dengan P saja. Kenapa kok P saja? Karena rumusnya TR adalah P kali Q. Maka ketika Q-nya ini dihilangkan, tinggal P-nya. Jadi rata-rata penerimaan itu sama saja dengan harga produksinya tersebut, harga barang yang diproduksi. Yang ketiga, penerimaan marginal. Berarti marginal itu tambahan ya. Marginal revenue atau MR. Tambahan setiap kali nilai tambahan setiap kali jumlah produksinya naik. 1. MR sama dengan ini sama seperti tadi, delta TR per delta Q atau perubahan jumlah penerimaan total dibagi perubahan jumlah kuantitas barang yang diproduksi, atau MR sama dengan TR aksen. MR sama dengan turunan pertama dari TR. Aksen itu dalam bahasa matematika adalah turunan. Yang keempat, penerimaan total maksimum atau TR maksimum adalah ketika MR-nya sama dengan 0 atau TR aksennya sama dengan 0. Oke, baik, itu konsepnya. Sekarang laba. Laba itu seperti apa? Yang dicari perusahaan pasti laba. Laba atau profit? Rugi, loss. Laba atau rugi. Laba terjadi ketika laba atau lambangnya adalah P. P sama dengan TR min TC, total pendapatan dikurangi total biaya. Laba itu pendapatan dikurangi biaya, gitu paling gampang. Oke. Kalau lebih besar TR-nya, maka laba. Ketika lebih besar TC-nya, maka menjadi rugi. Lebih besar penerimaan berarti laba, lebih besar biaya berarti rugi. Baik, lanjutkan. Sekarang nomor 2, titik impas. Titik pulang pokok, tidak laba, tidak rugi, artinya orang ini nolnya, atau dalam bahasa Inggrisnya break even point atau BEP. Kapan terjadi titik impas, tidak laba tidak rugi atau imbang? Itu ketika TR sama dengan TC, jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran atau jumlah biaya. Jumlah penerimaan sama dengan jumlah biaya disebut dengan titik impas, tidak laba tidak rugi, atau BEP, break even point. Sekarang laba yang nomor 3, laba maksimum atau rugi minimum. Laba maksimum aja ini yang laba maksimum tentu terjadi kapan? Laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal ya. Laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, atau
TR aksen sama dengan TC aksen. Oke, itu konsepnya. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 250 main key. Ini matematika, tapi ini ekonomi matematika. Dan fungsi biaya produksi TC sama dengan Q kuadrat plus 50 Q plus 400. Tentukan besarnya unit yang menghasilkan laba maksimum dan besarnya laba maksimum. Ya, jawabnya, untuk menghasilkan laba maksimum tadi syaratnya apa? Syaratnya untuk laba maksimum adalah MR sama dengan MC. Berarti kita harus mencari MR dulu. Untuk mencari MR harus tahu TR. Kenapa? Karena MR itu adalah TR aksen, turunan pertama dari TR. Untuk mencari TR, kita sudah tahu yang di dalam soal sudah ada P sama dengannya. Maka jika P sama dengan 250 min Q, ini sesuai dengan soal, maka TR-nya, rumus TR tadi adalah P kali Q. P-nya kita ganti dengan 250 min Q. Nah, ini menjadi 250 min Q. Terus Q-nya kita tulis lagi. Maka TR-nya sama dengan 250 kali Q menjadi 250 Q min Q kali Q, yaitu min Q kuadrat. Oke. Maka MR-nya sama dengan TR aksen atau turunan pertama dari TR. Nah, caranya menurunkan bagaimana? Untuk turunan pertama adalah 250 kali kuadrat kali pangkat Q-nya, ini karena tidak ada terdiatus maka ini pangkatnya adalah 1. 250 kali 1, ini 250 kali 1, Q-nya karena ini pangkat 1 berarti 1 dikurangi 1, Q-nya 1 kurangi 1. Terus yang ini pangkatnya Q kali depannya ini tidak tertulis, berarti ini ada angkanya 1. 2 kali 1. Terus Q-nya bagaimana? Q-nya pangkatnya 2, berarti 2 dikurangi 1, maka menjadi 250 kali 1, 250. Q-nya bagaimana? Q-nya berarti Q 1 kurangi 1, berarti menjadi Q pangkat 0. Q pangkat 0 itu kan sama dengan 1, maka tidak ditulis karena 1. Nah, sekarang yang berikutnya 2 kali Q, 2 kali 1, maaf, 2 kali 1 kan 2. Q-nya bagaimana? Q kan pangkat 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 menjadi berarti pangkat 1. Kita pangkat 1 tulis Q saja. Maka TR aksennya menjadi 250 dikurangi 2 Q. Nah, kita ulang lagi yang dari sini aja. TR aksennya adalah 250 depan kalikan pangkatnya 1, berarti tinggal 250. Ini 250. Karena Q-nya pangkatnya 1 menjadi Q-nya akan hilang. Nah, tidak tertulis lagi. Terus yang kedua, depannya karena 1, ini berarti min 1 kali 2, berarti min 2. Q-nya pangkat 2, berarti pangkatnya dikurangi 1. Q pangkat 2 kurangi 1 menjadi Q pangkat 1, maka ditulis Q pangkat 1. Sampai seperti ini. Lanjutkan. Sekarang kita mencari TC-nya. Karena mencari TC, supaya kenapa mencari TC karena harus tahu MC-nya. Kita cari TC dulu. TC-nya adalah Q kuadrat sesuai dengan soal, Q kuadrat plus 50 Q plus 400. Maka MC adalah TC aksen atau turunan pertama dari TC. Caranya seperti tadi, depan kali pangkat berarti 1, karena tidak terus berarti 1 ya. 1 kali 2 berarti 2. Pangkatnya Q-nya itu 2, berarti menjadi tinggal 1 karena dikurangi 1 menjadi tertulis Q, hanya tinggal 2 Q. Terus yang berikutnya yang sini plusnya plus 50 kali pangkatnya 1 berarti plus 50. Q-nya pangkatnya 1 berarti pangkat 1 kurangi 1 kan 0. 0 berarti menjadi tidak ditulis. Yang ini 400 karena Q-nya tidak ada maka hilang. Tidak terus lagi, berarti sudah tidak ada. Maka TC aksennya adalah 2 Q plus 50. Ini MC.
Jadi unit laba maksimumnya MR sama dengan MC. Tadi MR-nya 250 min 2Q sama dengan MC-nya 2Q plus 50. Yang Q kita sendirikan, min 2Q. Terus yang ini kanan ruas dipindah ke sebelah kiri dari plus menjadi min 2Q. Terus yang 50 250 yang ini 250-nya sebelah kiri pindah ke kanan menjadi min. Terus ini disederhanakan min 2Q menjadi min 4Q, 50 min 250 menjadi min 200, maka Q-nya adalah min 200 dibagi min 4, yaitu 50. Jadi jumlah besarnya laba maksimum ketika Q atau jumlah unitnya adalah 50. Berarti sudah terjawab. Nah, sekarang berapa laba maksimumnya? Kita tinggal ambil salah satu dari rumusnya. TR sama dengan 250 kali Q min 50 min Q kuadrat. Kita masukkan harga Q-nya 250, TR-nya kita masukkan, TR-nya 250 kali 50 min 50 kuadrat menjadi 10.000. Sedangkan TC-nya, cari TC-nya 50 kuadrat. Ini kan tadi kan ini kan Q-nya, Q kuadrat plus 50 Q plus 400. Q-nya kita ganti angka 50 kuadrat plus 50 kali 50 plus 400 sama dengan 5.400. Laba maksimumnya adalah TR dikurangi TC, 10.000 dikurangi 5.400. Baik, ini terakhir untuk mengingat, kita lihat kurva penerimaan laba rugi. Kita mulai dari TVC, total fixed cost, karena rata-rata total biaya rata-rata ini tidak terpengaruh dengan jumlah produksi, maka berapapun jumlah Q-nya, TVC-nya akan tetap sama. Total variable cost ini dimulai dari 0 dan akan naik berbanding dengan jumlah Q. Semakin Q-nya naik, maka variable cost-nya juga akan naik. Sedangkan TC, total cost-nya adalah total variable cost ditambah total fixed cost atau tetap, maka kurvanya total cost-nya adalah dimulai dari biaya tetap akan naik, akan selalu, nah ini sejajar dengan variable cost-nya. Sedangkan ini TR adalah penerimaan total dimulai dari 0, semakin tinggi Q-nya semakin tinggi juga penerimaannya, karena TR adalah P kali Q. Sedangkan di sini titik potong antara TC dan TR disebut dengan BEP, break even point, titik impas, titik 0, tidak laba tidak rugi. Sedangkan yang di sini ketika TR-nya lebih besar dari TC, maka perusahaan itu mengalami laba. Sedangkan yang di sini kenapa mengalami rugi? Karena TR-nya lebih kecil dari TC. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik suka, jika ada kritik saran silahkan berkomentar, jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe. Sampai bertemu pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.